Januari 2023, dunia sepak bola terbangun dengan kejutan yang tak terduga. Breaking news, Cristiano Ronaldo. It's Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo, salah satu pemain terbesar sepanjang masa, memilih melanjutkan karirnya bukan di Eropa, bukan di Amerika Serikat, tetapi di Saudi Arabia. Breaking news, Cristiano Ronaldo to Al Nassr, it's official, it's here we go, the deal is done. Keputusan yang mengejutkan, keputusan yang diejek banyak pihak. Cristiano Ronaldo. Namun, di balik ejekan itu, ada cerita yang jauh lebih besar. Ini bukan hanya tentang satu pemain. Ini tentang ambisi sebuah negara untuk mengubah posisinya di panggung global. Ini tentang strategi geopolitik yang dibungkus dalam jersey sepak bola. Dan ini tentang pertanyaan besar. Bisakah uang mengubah segalanya? Because it's the biggest contract, salary, of course, in the history of football. Selamat datang di kisah transformasi paling ambisius dalam sejarah sepak bola modern. Simak kisahnya. Untuk memahami revolusi ini, kita harus mundur beberapa dekade ke belakang. Saudi Pro League didirikan pada 1976, menjadikannya salah satu liga tertua di Asia. Namun secara global, Saudi Pro League tidak lebih dari catatan kaki. Mereka memang liga yang kaya, berkat dukungan pemerintah dan sponsor minyak, tetapi tidak berpengaruh. Pemain-pemain asing yang datang biasanya hanya mereka yang karirnya sudah meredup di Eropa. Nama-nama seperti Giovinco, Gomis, atau Eduardo. Pemain bagus, tetapi bukan mega bintang. Di level Asia, Saudi memang memiliki dominasi. Al-Hilal menjadi juara Liga Champions Asia 4 kali. Al-Ittihad 2 kali. Tetapi kesuksesan regional tidak sama dengan pengaruh global. Tidak ada satupun klub Saudi yang masuk dalam 100 klub terkaya dunia versi Deloitte Money League. Lalu, pada 2016, segala sesuatu mulai berubah. Putra mahkota Mohammed bin Salman meluncurkan Vision 2030, sebuah blueprint transformasi ekonomi yang radikal. Tujuannya sederhana tetapi ambisius, mengurangi ketergantungan Saudi pada minyak dan mengubah negara menjadi pusat ekonomi, pariwisata, dan budaya global. Olahraga menjadi salah satu dari 6 pilar utama Vision 2030. Dan sepak bola, sebagai olahraga paling populer di dunia, menjadi senjata terdepan. Tetapi transformasi sejati baru dimulai ketika sebuah institusi raksasa turun tangan. Public Investment Fund atau PIF adalah dana investasi berdaulat Saudi Arabia dengan aset lebih dari 700 miliar dolar Amerika Serikat. Sebagai perbandingan, ini lebih besar dari PDB atau value seluruh negara seperti Thailand atau Argentina. Dipimpin langsung oleh putra mahkota Mohammed bin Salman, PIF bukan sekedar investor pasif. Ia adalah mesin transformasi nasional. PIF memiliki saham di Tesla, Uber, Nintendo, bahkan Disney. Dan pada 2023, mereka memutuskan untuk masuk ke sepak bola dengan cara yang belum pernah ada sebelumnya. Newcastle United. Newcastle's going to stop here because The Newcastle United. Premier League of the last couple of weeks is undoubtedly the takeover at Newcastle United. Juni 2023,
PIF mengakuisisi 4 klub terbesar di Saudi Pro League: Al-Hilal, Al-Nassr, Al-Ittihad, dan Al-Ahli. Bukan sekedar membeli saham minoritas, mereka mengambil alih kepemilikan penuh, menjadikan keempat klub ini sebagai entitas di bawah kendali strategis PIF. Strategi PIF bukan model klub tradisional. Mereka tidak berpikir seperti Manchester United atau Real Madrid yang harus mencetak keuntungan setiap tahun. PIF berpikir seperti negara. Mereka berinvestasi untuk return jangka panjang yang bersifat strategis, bukan hanya finansial. Mereka membangun ekosistem lengkap. Akademi pemain muda dimodernisasi dengan teknologi terkini, menggunakan analisis data, GPS tracking, nutrisi berbasis sains. Fasilitas latihan dibangun setara dengan standar Eropa. Lapangan kualitas internasional, gym ultramodern, pusat medis dengan peralatan tercanggih. Staf pelatih dan medis didatangkan dari liga-liga top. Direktur olahraga dari Italia, Prancis, Spanyol. Orang-orang yang memahami bagaimana membangun klub kelas dunia. Bahkan CEO-nya direkrut dari industri olahraga global, bukan dari internal Saudi. Dan yang paling penting, mereka menciptakan narasi baru. Saudi Pro League tidak lagi dipasarkan sebagai liga pensiun. Ia dipromosikan sebagai liga masa depan, tempat di mana talenta global bertemu dengan visi modern. Di jantung Timur Tengah yang sedang bangkit. Ini adalah soft power dalam bentuk paling canggih. Fahad Al-Rashid, Chief Marketing Officer Al-Hilal, bercerita dalam sebuah wawancara. Kami tidak ingin dilihat sebagai proyek jangka pendek atau proyek vanity. Ini adalah investasi 10, 20, 30 tahun ke depan. Kami ingin menciptakan liga yang tidak hanya kuat di Asia, tetapi dihormati di Eropa, Amerika Latin, dan seluruh dunia. Kami ingin anak-anak di Brazil mimpi bermain di Riyadh, sama seperti mereka mimpi bermain di Madrid atau Barcelona. Visi yang luar biasa ambisius. Tetapi, untuk mewujudkannya, mereka membutuhkan momen yang mengubah permainan. Mereka membutuhkan sosok ikonik yang bisa mengalihkan perhatian dunia. Dan mereka menemukannya. Wow. 31 Desember 2022, Cristiano Ronaldo menandatangani kontrak dengan Al-Nassr. Kontrak 2,5 tahun senilai lebih dari 200 juta euro per tahun. Menjadikannya pemain dengan gaji tertinggi dalam sejarah sepak bola. Bahkan lebih tinggi dari Messi di PSG. Lebih tinggi dari Mbappe dimanapun dia bermain. Reaksi dunia campur aduk. Ada yang kagum dengan keberanian Ronaldo. Ada yang menertawakan. Media Eropa menyebutnya langkah terakhir menuju pensiun. Tetapi sepertinya mereka tak memahami apa yang sedang terjadi. Menurut Sports Pro Media pada 2023, kedatangan Ronaldo meningkatkan engagement media sosial Al-Nassr sebesar 800% dalam 3 bulan pertama. Dengan 50 juta follower baru di Instagram, TikTok, dan Twitter, menjadikan Al-Nassr akun klub paling cepat bertumbuh di dunia. Ronaldo bukan hanya pemain. Ia adalah merek global dengan 600 juta pengikut di media sosial. Lebih banyak dari populasi seluruh Amerika Serikat. Kehadirannya adalah iklan raksasa yang bernilai ratusan juta dolar. Dan yang paling penting, dia seperti membuka keran tanpa batas.
musim panas 2023 menjadi jendela transfer paling gila dalam sejarah sepak bola Asia. Karim Benzema, pemenang Ballon d'Or 2022, bergabung dengan Al-Ittihad. Bersamaan dengan N'Golo Kante, keduanya dikabarkan menerima setidaknya 100 juta euro per tahun. Disusul Neymar, Riyad Mahrez, Sadio Mane, dan sederet bintang Eropa yang baru saja bermain di Liga Champions. Yang mengejutkan, liga itu bukan hanya mengeluarkan lebih dari 800 juta euro dalam satu musim panas. Tapi, profil pemain yang datang bukan hanya mereka yang karirnya akan habis. Pemain yang masih cukup produktif pun memilih Saudi ketimbang tinggal di Eropa. Apa yang sebenarnya terjadi? Sederhana. Saudi menawarkan sesuatu yang tak bisa ditandingi Eropa. Bukan hanya uang, tapi juga visi. Mereka menawarkan proyek yang lebih besar dari sekedar klub sepak bola. Mereka menawarkan kesempatan untuk menjadi bagian dari sejarah. Raphael Honigstein, jurnalis dan analis sepak bola Eropa dari The Athletic, berkomentar, apa yang dilakukan Saudi itu bukan hanya tentang meningkatkan kualitas liga. Ini adalah soft power dalam bentuknya yang paling modern. Mereka menggunakan olahraga untuk mengubah persepsi global tentang negara mereka. Dan yang paling menakutkan bagi Eropa, strategi ini berhasil. Klub-klub Eropa mulai panik. Mereka menyadari bahwa untuk pertama kalinya dalam sejarah, ada kompetitor yang benar-benar bisa mengambil pemain terbaik mereka. Bukan karena prestis, tetapi karena kekuatan finansial yang tak terbatas. Transfer pemain hanyalah permukaan. Di bawahnya, ada mesin ekonomi yang sedang dibangun dengan presisi tinggi. Saudi Pro League menandatangani kontrak hak siar dengan lebih dari 170 negara. DAZN, salah satu platform streaming olahraga terbesar di dunia, menjadi mitra resmi untuk distribusi global dengan nilai kontrak yang dilaporkan mencapai 200 juta dolar per tahun. Pertandingan-pertandingan Saudi kini ditonton di Eropa, Amerika Latin, Asia Tenggara, bahkan Afrika. Ini adalah langkah strategis yang brilian. Dengan mendistribusikan pertandingan secara global, Saudi Pro League tidak hanya menjual produk lokal. Mereka membangun audiens global. Dan audiens global berarti sponsor global. Menurut Sportscal pada 2024, nilai komersial Saudi Pro League meningkat 340% dalam 2 tahun. Sponsorship mengalir deras. Jersey Al-Hilal diproduksi oleh Puma dengan kontrak 30 juta dolar per tahun, setara dengan klub papan tengah Premier League. Al-Nassr menggandeng Adidas dengan nilai serupa. Al-Ittihad bermitra dengan Nike. Ini adalah level komersial yang sebelumnya hanya dinikmati oleh liga-liga elit Eropa. Tetapi yang lebih menarik adalah strategi monetisasi digital. Saudi Pro League meluncurkan platform OTT, over the top, yaitu aplikasi streaming khusus yang menawarkan konten eksklusif, wawancara pemain, behind the scenes, analisis taktik, bahkan dokumenter mini tentang kehidupan pemain di Saudi. Ini adalah model yang terinspirasi dari NBA dan NFL. Bukan hanya menjual pertandingan, tetapi menjual ekosistem konten. Dan ada satu elemen yang sering dilupakan, pariwisata olahraga. Pemerintahan Saudi menginvestasikan miliaran dolar untuk menarik wisatawan melalui event olahraga. Sepak bola adalah pintu masuk utama. Setiap pertandingan besar, terutama derby Al-Hilal versus Al-Nassr, menjadi daya tarik bagi turis internasional. Menurut Al-Arabiya pada 2024, sektor pariwisata olahraga Saudi meningkat 220% sejak 2023. Dengan lebih dari 1,2 juta wisatawan internasional
menghadiri event olahraga. 50% diantaranya adalah pertandingan sepak bola. Ini adalah ekosistem ekonomi yang terintegrasi. Sepak bola bukan hanya olahraga. Ia adalah mesin ekonomi yang menggerakkan pariwisata, media, retail, dan bahkan real estate. Dan hasilnya, sektor olahraga diproyeksikan menyumbang 1,5% dari PDB Saudi pada 2030, setara dengan 18 miliar dolar per tahun. If sport washing gonna increase my GDP by 1%, and then I will continue doing sport washing. You're okay with that term? I don't care. I have 1% growth of GDP from sport, and I'm aiming for another 1.5%. Call it whatever you want. We're gonna get that. Namun, pertanyaan kritisnya, apakah ini model bisnis yang berkelanjutan? Atau, apakah ini bubble yang akan pecah ketika pemerintah menghentikan subsidi? Sekarang mari kita turun ke lapangan. Apakah semua investasi ini benar-benar meningkatkan kualitas sepak bola? Secara langsung, jawabannya adalah ya. Kehadiran pemain-pemain kelas dunia memaksa pemain lokal untuk meningkatkan level permainan mereka. Latihan menjadi lebih kompetitif, standar fisik dan taktik naik drastis. Pemain Saudi yang sebelumnya hanya berlatih dengan rekan-rekan senegaranya, kini berlatih bersama Benzema, bersama Kante. Mereka belajar dari yang terbaik. Dari sisi taktik, liga ini juga berkembang. Pelatih-pelatih Eropa yang didatangkan, ada Stefano Pioli, Nuno Espirito Santo, dan beberapa nama lain yang membawa filosofi modern. Pressing tinggi, permainan dari belakang, transisi cepat. Ini bukan lagi sepak bola Asia tradisional yang mengandalkan kecepatan semata. Ini adalah sepak bola yang canggih, yang penuh dengan detail taktis. Namun, ada paradoks yang menarik. Aturan Saudi Pro League mengharuskan setiap tim memainkan minimal 8 pemain lokal di setiap pertandingan. Ini adalah upaya untuk melindungi talenta domestik. Tetapi di sisi lain, pemain lokal kini harus bersaing dengan bintang-bintang dunia untuk mendapatkan waktu bermain. Hasilnya, beberapa pemain muda Saudi berkembang pesat. Mereka mendapat kesempatan berlatih di lingkungan elit. Tetapi sebagian lainnya justru tersisih. Mereka duduk di bangku cadangan, menonton Ronaldo dan Benzema bermain, tanpa mendapat kesempatan untuk membuktikan diri. Sebuah sisi yang terus mendapat sorotan. Meski begitu, jumlah pemain muda Saudi di bawah 23 tahun yang bermain di Eropa cukup meningkat. Di level internasional, mereka menjadi salah satu tim Asia yang paling ditakuti. Tetapi keberlanjutan jangka panjang masih menjadi tanda tanya. Apakah generasi berikutnya akan lebih baik? Atau apakah mereka akan tenggelam dalam bayang-bayang bintang impor? Hanya waktu yang akan menjawab. Untuk benar-benar memahami ambisi Saudi di sepak bola, kita tidak bisa hanya melihat dari kacamata olahraga. Ini adalah strategi geopolitik yang dijalankan dengan presisi militer. Konsep soft power, kemampuan untuk mempengaruhi negara lain melalui budaya, olahraga, dan diplomasi publik, telah lama digunakan oleh negara-negara besar. Amerika melakukannya melalui Hollywood dan NBA. Inggris melalui Premier League dan BBC. Prancis melalui seni, fashion, dan juga sepak bola. Saudi Arabia kini memainkan permainan yang sama, tetapi dengan kecepatan dan skala yang belum pernah ada. Dengan menginvestasikan miliaran dolar di sepak bola, mereka tidak hanya membangun liga, mereka membangun citra. Mereka ingin dikenal bukan hanya sebagai eksportir minyak atau negara konservatif, tetapi sebagai negara modern, dinamis, terbuka,
dan ambisius. Dan ini berjalan seiring dengan Vision 2030 yang dipimpin MBS. Profil Saudi akan bergeser dari ekonomi berbasis minyak menjadi ekonomi berbasis jasa, teknologi, pariwisata, dan hiburan. Olahraga adalah salah satu pilar utama. Selain sepak bola, Saudi menyelenggarakan Formula One, turnamen golf, tinju kelas dunia, bahkan WWE. Mereka membangun mega resort di Laut Merah. Mereka meluncurkan proyek Neom, kota futuristik senilai 500 miliar dolar. Semuanya adalah bagian dari strategi yang sama, mengubah narasi global tentang Saudi Arabia. Namun setiap ambisi besar selalu datang bersama resiko. Dan Eropa tidak tinggal diam. Liga-liga top seperti Premier League, La Liga, Serie A, Bundesliga mulai bereaksi. UEFA bahkan mempertimbangkan aturan baru untuk membatasi arus pemain ke liga di luar Eropa. Klub-klub raksasa pun menaikkan gaji. Pesannya jelas, Saudi bukan ancaman kosong. Ini kompetitor nyata. Tapi pertanyaannya tidak berhenti di situ. Pertama, apakah model ini berkelanjutan? Gaji pemain bintang melampaui standar Eropa. Tanpa dukungan negara, apakah sistem ini bisa bertahan? Atau hanya gelembung sementara? Kedua, ketergantungan pada bintang impor. Jika liga hidup dari nama besar, siapa yang meneruskan ketika Ronaldo dan Benzema pensiun? Ketiga, tantangan budaya. Sepak bola modern menuntut keterbukaan. Bisakah Saudi menjadi rumah yang nyaman bagi pemain, pelatih, dan penggemar global? Dan terakhir, emosi. Sejarah tidak bisa dibeli. Anak-anak bermimpi tentang Barcelona dan Manchester United karena warisan, bukan gaji. Bisakah Saudi membangun ikatan emosional itu dalam satu generasi? Saudi sudah membuktikan mereka bisa membeli pemain. Tapi tantangan sesungguhnya adalah membangun ekosistem. Liga yang bertahan tanpa subsidi, melahirkan talenta lokal, dan menciptakan koneksi emosional global. Namun inilah pembeda Saudi. Ini bukan proyek singkat, ini proyek generasi. Dan mereka memiliki dua senjata langka, kesabaran dan sumber daya tanpa batas. Jadi, kemana arah sepak bola Saudi Arabia? Dan lebih jauh lagi, apa artinya bagi masa depan sepak bola dunia? Dalam 5 tahun, kita akan melihat lebih banyak pemain Eropa hijrah ke Saudi. Bukan di ujung karir, tetapi di puncaknya. Saudi Pro League berpotensi menjadi liga terkuat di Asia, melampaui J-League dan K-League, bahkan mulai menyaingi liga menengah Eropa. Dalam 10 tahun, Saudi bukan hanya tuan rumah Piala Dunia 2034, tetapi penantang serius. Tim nasionalnya akan diisi generasi baru, dibentuk di akademi modern, tumbuh berdampingan dengan bintang dunia sejak usia muda. Dan dalam 20 tahun, anak-anak yang kini berlatih di Al-Hilal, Al-Nassr, dan Al-Ittihad bisa menjadi bintang global. Namun ada skenario lain. Bubble bisa pecah, investasi bisa berhenti, pemain Eropa bisa pulang, dan Saudi Pro League kembali menjadi liga regional yang kaya, tapi tak menentukan arah. Skenario mana yang terjadi? Tidak ada yang tahu. Tapi satu hal pasti, Saudi Arabia telah mengubah percakapan. Mereka membuktikan bahwa dominasi Eropa selama 1 abad bukanlah hukum abadi. Dengan visi,
strategi, dan sumber daya, peta kekuatan sepak bola bisa digeser. Karena sepak bola bukan sekedar permainan, ia adalah ambisi, identitas, masa depan. Dan di gurun Arab Saudi, masa depan itu sedang ditulis. Ambisi ini bisa berhasil, bisa juga gagal. Namun dunia sudah berubah, karena Saudi Arabia telah menunjukkan satu kebenaran yang paling ditakuti Eropa. Dalam sepak bola modern, sejarah memang penting, tetapi keberanian membayangkan masa depan jauh lebih menentukan.